Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tentang logaritma ya. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, pertidaksamaan logaritma. Nah, untuk memahami pertidaksamaan logaritma, coba kita mengingat tentang fungsi logaritma ya. Nah, nih, ada fungsi logaritma, contohnya misalnya yang pertama adalah 2 log x. Ya, jadi fx sama dengan 2 log x, atau y sama dengan 2 log x. Kan ini grafiknya seperti ini kira-kira ya, kalau kita mengingat materi yang lalu. Nah, sekarang misalnya ada X1 sama X2, X1 sama X2. Di sini X1, di sini X2. Mana lebih besar X1 sama X2? Nah, kalau di sumbu X, yang lebih kanan lebih besar, ya enggak? Berarti X2 lebih besar dari X1. Atau X1 kurang dari X2, ya enggak? Karena lebih besar dari yang lebih kanan. Nah, kalau kita hubungkan ke fungsinya, maka Y1 nya kita peroleh di sini kan. Kemudian Y2 mana? Oke, di sini nih 2. Ya, sehingga kita bisa tahu mana lebih besar Y1 atau Y2. Ya, Y2 lebih besar dari Y1. Kenapa? Karena kalau di sumbu Y, yang lebih atas yang lebih besar. Nah, sehingga hubungannya apa nih? Begini kan, jika X1 kurang dari X2, maka ternyata akibatnya, atau bisa nih bolak-balik ya, bolak-balik, Y1 itu kurang dari Y2. Nah, kita lihat dari grafik ya, dari grafik yang ini akibatnya nih ya. Nah, sehingga Y1 tuh kan bisa kita rubah ya, jadi fx sama dengan 2 log x. Maka kalau x nya itu x1, maka fx1 sama dengan 2 log X1. Ya, sama dengan Y1 sih sebenarnya yang ini ya. Fx1 ini sama dengan Y1 sama. Nah, sehingga kita bisa rubah nih Y1 menjadi yang ini ya. 2 log X1 ya. Maka Y2 berarti udah pasti ya, 2 log X2. Nah, ini kan kurang dari ya. Kalau 2 log X1 kurang dari 2 log X2. Nah, jadi seperti ini nih hubungannya ternyata pertidaksamaannya. Kita bisa simpulkan, jika X1 kurang dari X2, ini diimplikasi dengan 2 log X1 kurang dari 2 log X2. Artinya apa? Tandanya tidak berubah. Ini kurang dari, ini kurang dari. Yang di sini kurang dari X1 kurang dari X2, ternyata di sini juga 2 log X1 kurang dari 2 log X2 ya. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, ini kita dapat satu ya, pertidaksamaan yang pertama, implikasinya, biimplikasinya. Sekarang ada contoh kedua nih. Masih ingat nggak grafik fungsi setengah log X? Nah, setengah log X gini ya, fx sama dengan setengah log X. Contoh aja ini. Nah, kalau seperti yang tadi, di sini misalnya ada X1, di sini ada X2, maka X1 kurang dari X2 kan, karena X2 lebih kanan, ya enggak? Di sumbu X lebih kanan lebih besar, di sumbu Y yang lebih atas lebih besar. Coba kita hubungkan ke sumbu Y-nya, ke grafiknya. Berarti di sini Y1. Y2-nya mana? Yang ini ya. Y2. Mana lebih besar nih? Y1 atau Y2? Yang lebih atas. Yang lebih atas yang mana? Y1. Berarti Y1 lebih besar dari Y2. Nah, berarti kita dapat hubungannya seperti ini. Oke, berarti jika X1 kurang dari X2, maka diimplikasi dengan Y1 lebih dari Y2. Noh, ternyata ini tandanya berubah ya. Awalnya kurang dari jadi lebih dari. Nah, Y1 ini
ya bisa kita rubah kayak tadi ya. Setengah log X1 lebih dari setengah log X2 ya. Jadi ini X1 kurang dari X2 diimplikasi jika dan hanya jika setengah log X1 lebih dari setengah log X2. Kita lihat tandanya ternyata berubah ya. Nah, jadi kita dapat pertidaksamaan yang kedua ini ya. Hubungan diimplikasi dari pertidaksamaan yang kedua. Sehingga kalau kita rangkum yang tadi, untuk fx sama dengan 2 log x, ini kita punya hubungan seperti ini nih. Jika x1 kurang dari x2, maka 2 log x1 kurang juga dengan 2 log x2. Kemudian untuk fx sama dengan setengah log x, kita punya hubungan seperti ini. X1 kurang dari x2 jika dan hanya jika 2 log x1. Nah, kebalikannya sekarang ya. Sorry ini setengah ya, setengah log x1 lebih dari setengah log x2. Nah, kita punya hubungan yang menarik ini. Coba kita lihat sekarang basisnya. Ini kan basisnya namanya ya. Nah, ternyata kalau basisnya itu lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah ya. Kalau basisnya ini di antara 1 dengan 0, maka tandanya berubah. Awalnya kurang dari jadi lebih dari. Sebaliknya juga gitu. Awalnya lebih dari, nanti berubah jadi kurang dari. Jadi kalau secara umum, ini secara umum begini. Jika ada 2 ya. Jika A lebih dari 1, maka X1 kurang dari X2 itu mengakibatkan, berimplikasi dengan A log X1 kurang dari A log X2. Nah, jika A-nya kurang lebih dari 1 nih. Kalau yang kedua adalah jika A-nya itu di antara 1 dengan 0 ya. Kurang dari 0, lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka begini nih, X1 kurang dari X2 mengakibatkan A log X1 kurang dari itu lebih dari. Ya, berubah tandanya ya. Awalnya kurang dari, maka di sini jadi lebih dari A log X2. Nah, jadi pertidaksamaannya kita peroleh seperti ini nih. Jadi beda dengan persamaan ya. Kalau persamaan kemarin kita tidak melihat A-nya ini sama dengan di sini. Tapi kalau pertidaksamaan hati-hati. Kalau di sini kurang dari, kita lihat A-nya nih, apakah dia lebih dari 1 atau di antara 1 dan 0. Kalau lebih dari 1, maka dia tetap tandanya. Kalau misalnya di sini lebih, ya di sini juga lebih nanti, ya. Tapi kalau dia di antara 0 sama 1, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, ya. Kalau X1 kurang dari X2, maka di sini harus lebih dari, jadi tandanya berubah. Sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya di sini lebih dari, maka di sini harus kurang dari. Jadi dia berkebalikan tandanya, oke? Nah, jadi begitu nih. Tapi ada yang lebih umum lagi ya. Kita tidak pakai X1 sama X2 misalnya. Bentuknya ya sama saja sih. Jika A lebih dari 1, misalnya di sini Fx sama Gx kita pakai ya. Fx kurang dari Gx, maka diimplikasinya adalah A log Fx kurang dari atau lebih dari. Ingat, A-nya lebih dari 1. Maka kita tetap tandanya ya. Kalau di sini kurang dari, ya di sini kurang dari juga. Tapi misalnya di sini lebih dari, ya di sini juga lebih dari gitu ya. Oke, berarti di sini A log Gx. Nah, jika A-nya itu di antara 1 sama 0, ya udah berarti gini nih. Fx
kurang dari GX, maka biimplikasi jika dan hanya jika A log Fx sekarang kurang atau lebih sih? Lebih dari ya, soalnya di sini kurang dari. Kan kalau dia di antara 0 sama 1 harus berubah tandanya. Berarti di sini lebih dari A log GX. Nah, jadi ini yang lebih umum lagi ya. Kalau tadi kita pakai ilustrasi X1 sama X2 biar lebih kelihatan di grafik ya bahwa asalnya seperti itu ya. Jadi kita kalau dalam matematika jangan hanya menerima langsung rumus seperti ini tanpa kita mengetahui asal usulnya kok bisa kita menemukan pola seperti ini nih, hubungan biimplikasi seperti ini. Jadi harus banyak bertanya kok bisa gitu ya. Nah, jadi matematika itu harus clear, harus jelas kenapa bisa ada hubungan seperti ini. Nah, ternyata dilihat dari grafik logaritma. Kalau kita lihat grafiknya lebih jelas, ternyata oh itu loh ternyata asalnya gitu ya. Nah, jadi begini nih ya. Oke, kalau kita contoh soal deh, misalnya ada 2 log X plus 1 kurang dari 2 log 2. Nah, gimana nih himpunan penyelesaiannya? Oke, himpunan penyelesaian gimana? Berarti tinggal dilihat A-nya ini lebih dari 1 atau diantara 1 sama 0. Oh, ternyata A-nya lebih dari 1. Karena A-nya lebih dari 1, maka nih pertidaksamaannya jadi tetap gitu ya. Berarti gini nih biimplikasinya. Kurang dari 2 log 2, maka begini kan. Yang ini sama yang ini kita ambil ya. X plus 1 sama 2. Tandanya berubah atau tetap? Berubah atau tetap ya? Ya tetap. Karena apa? Karena A-nya ini lebih dari 1. Berarti kurang dari gini ya. Berarti X kurang dari 1 pindah ke sini ya. Min 1 berarti kurang dari 1. Oke, tapi jangan lupa ya syarat logaritma. Apa syaratnya? Numerusnya X plus 1 harus lebih dari 0 gitu ya. Berarti syarat logaritma numerus ya, X lebih dari min 1. Berarti ini harus diiris ya. Di sini 1, di sini min 1. Yang 1 kurang dari 1, yang satunya lebih dari min 1. Nah, berarti kalau diiris jawabannya yang mana tuh? Ya, yang ini ya, di antara ini. Berarti di antara X kurang dari 1. Berarti X kurang dari 1 lebih dari min 1. Ini HP-nya nih ya. Himpunan penyelesaiannya. X bilangan real. Oke. Jadi jangan lupa syaratnya. Tadi lupa taruh di sini nih. Ya, harus ada syaratnya. Dengan syarat apa? Fx Gx itu lebih dari 0 ya. Yang dua ini nih. Ya, harus lebih dari 0 nih. Jangan lupa syarat logaritma yang minggu lalu ya, tetap dipakai. Kalau di sini berarti apa nih syaratnya? Kalau yang di sini X1 sama X2 harus lebih dari 0 ya. Ini juga sama ya, X1 sama X2 lebih dari 0. Oke. Nah, itu syaratnya ya. Jangan lupa syarat dari logaritma ya. Jadi, selain kita menemukan nanti hasilnya, maka harus dicari juga syaratnya. Kemudian nanti dua-duanya diiris seperti ini. Oke. Nah, contoh berikutnya lah, supaya lebih paham. Misalnya ada setengah log X tambah 3 lebih atau sama dengan setengah log 2X min 6. Nah, gimana nih? Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, gampang aja nih. Berarti X plus 3 2X min 6. Nah, ini karena A-nya berapa sih? A-nya setengah ternyata ya. A-nya setengah ternyata. Sehingga ini kan A-nya di antara 1 sama 0. Nah, kalau seperti ini, tandanya tetap atau berubah? Ya, berubah ya. Jadi kalau A-nya di antara 1 sama 0, tandanya nanti bisa harus berubah. Berarti
Yang tadinya lebih besar atau sama dengan, maka jadi kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi seperti ini nih. Oke, kalau kita selesaikan, maka 6 pindah ke sini, 3 plus 6 lebih kurang atau sama dengan 2x plus x ya. Oh, min x, sorry. X pindah ke sini jadi min. Sehingga menjadi 9 kurang dari atau sama dengan x, atau x lebih dari atau sama dengan 9. Nah, ketemu ya. Tapi jangan lupa syarat ya. Syarat yang ini sama yang ini ya. Jangan lupa. Oke, yang ini dulu deh. Syaratnya x plus 3 kan harus lebih dari 0. Berarti x lebih dari min 3. Oke, kita dapat yang kedua. Sekarang yang ini. 2x min 6 harus lebih dari 0. 2x lebih dari 6. X lebih dari 3. Nah, sekarang ketiga-tiga syarat ini, ketiga-tiganya ini, hasil ini harus diiris. Ya enggak? Diiris. Berarti gimana tuh? Di sini min 3, di sini 3, di sini 9 ya. Ada penuh ya, tandanya penuh di sini. X lebih dari min 3 berarti ke sini. X lebih dari 3 ke sini, ke kanan. X lebih atau sama dengan 9 maka ke sini. Oke, kalau diiris yang ini dapatnya di daerah yang ini ya. Berarti jawabannya adalah X lebih dari atau sama dengan 9. Oke, setelah kita iris hasilnya adalah ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan 9. Oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.